Bapak Ibu, salam bahagia. Berikut adalah unjuk kerja pelaksanaan RPK, KM, dan PK di kelas CKS tahun 2021 atas nama Krisna Prastio Surendro. Ini adalah riwayat hidup saya dari mulai saya bekerja tahun 2000 hingga sekarang, mulai dari asesor, mendapatkan kejuaraan internasional maupun nasional, sampai dengan pembimbing nasional. Di kelas CKS ini dibagi 4 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah on job training 1, kemudian in service training 1, on job training 2, dan in service training 2. Sedangkan tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan pada sekolah asal, rencana kajian manajerial pada sekolah asal dan sekolah magang, yang terakhir adalah peningkatan kompetensi pada sekolah magang. Rencana proyek kepemimpinan pada sekolah asal melalui workshop IHT membangun LMS Learning Management System sebagai sistem yang support dalam kegiatan pembelajaran gamifikasi sehingga pembelajaran makin menyenangkan. Masalahnya adalah minat belajar di kami masih rendah, kedisiplinan pun rendah. Karena Bapak Ibu tidak mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis TIK. Nah, solusinya adalah perlu dikembangkan LMS sehingga memudahkan pembelajaran, memudahkan gamifikasi, kemudahan kontrol kurikulum, dan bisa diakses dari mana saja ya Bapak Ibu ya. Nah, rencana proyek kepemimpinan kami mulai dari persiapan, pelaksanaan ya, seperti dalam gambar ini ya. Kemudian ini adalah masing-masing gambarnya ya, dimana mulai persiapan, pelaksanaan seperti apa. Yang terakhir adalah ada tahapan monef juga. Monefnya seperti apa sampai dengan tahapan monitoringnya, kemudian ada refleksinya. Refleksinya yaitu peserta memberikan umpan balik ya, kemudian kita analisa sampai dengan rencana tindak lanjutnya ya. Tindak lanjutnya ada pemberian sertifikat, ada siklus yang kedua juga Bapak Ibu ya. Ini hasilnya. Hasilnya adalah siklus 1 untuk keterlaksanaan program kegiatan mencapai 100%, peningkatan kompetensi CKS 94,375%, dan evaluasi kegiatan 95,114%. Ya. Ini tabel-tabelnya Bapak Ibu ya, kami sertakan tabel-tabelnya seperti apa ya. Hasil akhirnya sesuai grafik batang itu Bapak Ibu ya. Nilai-nilainya ada yang 100%, ada yang 94,375, ada yang 95,114. Sehingga dengan demikian tujuan workshop sudah tercapai berdasarkan hasil pengamatan dari kegiatan dan produk knowledge yang dihasilkan, baik penugasan maupun feedback kegiatan, dinyatakan tidak perlu ada siklus 2. Ini hasilnya, testimoninya untuk student well-being Bapak Ibu ya. Jadi semangat siswa makin naik ya, makin mengenal literasi digital dengan lebih baik dan memberikan kemudahan belajar dimanapun kapanpun ya. Kami sertakan juga link YouTube-nya di sini. Kesimpulannya, meningkatnya kompetensi guru dalam merancang pembelajaran interaktif, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam pemecahan masalah, meningkatnya kompetensi dalam menganalisis, dan student well-being pada siswa pun meningkat. Ini testimoninya ya, semuanya bilang oke Bapak Ibu ya, pembelajaran ini makin menyenangkan ya. Ini testimoni. Menggunakan LMS, saya bisa termotivasi dalam belajar karena pembelajarannya interaktif dan menyenangkan. Kata Bandung, pembelajaran disupport penuh dengan menggunakan LMS Learning Management System, di mana dengan LMS ini para guru dimudahkan dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian ada juga kajian manajerial ya pada sekolah asal dan sekolah magang dengan persiapan seperti dalam gambar. Kemudian ada pelaksanaannya ya, ada pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu ya, mulai dari wawancara dengan tim sekolah asal maupun sekolah magang di SMKN 1 Cilengkrang.
Ini hasilnya ya, hasil grafik-grafiknya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kompetensi ya, mulai dari persiapan ya, ini persiapannya nih Bapak Ibu. Kemudian ada pelaksanaannya, wawancara dengan operator, dengan kepala sekolah, kemudian wawancara dengan wakasek kurikulum, wakasek sarpra, wawancara dengan wakasek hubin, humas ya. Hasilnya adalah bahwa kepala sekolah pun di sekolah magang sudah merencanakan, sudah membuktikan bahwa kepala sekolah berkualitas sangat baik dan mumpuni dalam kewirausahaan. Nah, implikasinya apa terhadap calon kepala sekolah? Nah, saya sebagai calon kepala sekolah mampu membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan, kemudian kemampuan calon kepala sekolah memahami program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik. Yang terakhir adalah meningkatnya kemampuan kepala sekolah dalam merasa keingintahuan warga dalam pengetahuan dan keterampilan melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan magang ya, on job training di SMKN Negeri 1 Cilengkrang dengan kepala sekolah Ibu Cucu ini berpengaruh besar kepada calon kepala sekolah, terutama dalam peningkatan kompetensi pada dimensi kewirausahaan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang.